namanya berserah diri. Cuma kalau dalam tasawuf beda. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. La, itu huruf la kan begini. Begini, ada alifnya. Jadi huruf lam kayak orang duduk itu. Ada alif. Kita masuk ke situ, lihat diri kita, kemudian kasih jalan. Kinroki melolong. Yaitu nasak adalah tu memang kona pejongka. Kita melihat diri kita sampai, kemudian tarik. Baru baca haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Kalau lewat udara, tarik napas sampai habis. Kalau ada yang nyangkut baru masih ada di belakangnya, jangan dulu jalan. Itu tanda musibah. Kalau lewat air atau darat, keluarkan napas. Tersangkut itu kalau ada masalah. Yan tu nak kada aja mulo ko demo rewa. Yo pokok itu kalau tu memang kena perewa. Yo pun asanya namun dia tu memang masih Messi. Di mana posisi? Di rumah. OTW. Itu sudah itu. Itu. Orang dulu kan tidak begitu. Tapi masih ada tingkat tinggi, Pak. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli qawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Sidang jamaah Isra wal Mi'raj yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi para imam dan petugas syara yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para masyayikh, dan wabil khusus panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Peristiwa yang paling besar dalam sejarah yang melibatkan malaikat dengan manusia pilihan adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu-satunya nabi yang selain diinformasikan secara langsung
juga dinampakkan atau diperlihatkan secara langsung surga, neraka, dan semua pahala dari semua ibadah. Nabi Ibrahim itu sebenarnya diceritakan tentang surga. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Seluruh nabi dan rasul hanya diinformasikan surga dan neraka. Tapi Rasulullah linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi surga dan neraka untuk Rasulullah itu bukan cerita, tapi dilihat langsung. Nabi yang lain tidak ada. Sehingga satu-satunya manusia yang bisa kita percaya betul dan kita ikuti semua perintah dan larangan adalah perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah, karena satu-satunya orang yang pernah berjalan di dalam surga dan sampai tembus ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratil Muntaha. Malaikat tidak bisa sampai ke situ. Malaikat Jibril itu hanya sampai ke langit ketujuh, tidak bisa sampai ke Sidratil Muntaha dan tidak bisa sampai ke alam istawa. Ketika malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahwa saya hanya sampai di sini, Rasulullah meminta, wahai Jibril, engkau dampingi aku sampai ketemu dengan Allah. Apa kata Jibril? Aku tidak mampu ya Muhammad. Rasulullah meminta kepada Jibril untuk mengumpulkan semua kekuatannya, karena sayapnya malaikat Jibril itu 360. Satu sayap malaikat Jibril ketika dia kibaskan itu bisa berkeliling ke seluruh bumi ini 5 kali, hanya sekali mengkibaskan sayapnya. 360 sayap disatukan malaikat Jibril untuk melangkah meninggalkan langit ketujuh itu tidak bisa. Itulah sehingga Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan dalam kitab Barzanji, anta nurun fauqa nurin. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Artinya malaikat Jibril adalah cahaya, tapi dia tidak bisa mengalahkan cahayamu, karena engkau bisa tembus sampai ke Sidratil Muntaha. Itulah makna anta nurun fauqa nurin. Tapi peristiwa ini sebenarnya kalau sering kita dengarkan penceramah, selalu yang kita bicarakan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang paling banyak adalah sholat. Karena seakan-akan kita memahami bahwa Isra Mi'raj itu intinya adalah sholat, padahal sebenarnya bukan. Seandainya inti Isra Mi'raj adalah sholat, berarti belum ada sholat sebelum Isra Mi'raj. Padahal kalau kita buka sejarah, Rasulullah dari Mekah itu tidak dibawa ke Masjidil Aqsa. Saya harus luruskan ini supaya kita tidak salah paham. Jadi dari Mekkatul Mukarramah, Nabi dibawa ke Madinah, kemudian disuruh sholat 2 rakaat. Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat atas perintah Jibril. Setelah selesai sholat, baru Rasulullah bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Jibril mengatakan, ini adalah Madinah, kelak engkau akan berhijrah ke sini. Kemudian Rasulullah diantar lagi oleh malaikat Jibril. Itu dibawa ke Gunung Sinai, Bukit Tur Sina. Kemudian Rasulullah disuruh sholat, dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa menerima wahyu, dan disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu Rasulullah dibawa ke selatan, 15 km ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Tempat itu disebut dengan Baitul Lahmi atau Bethlehem. Jadi jalannya Nabi itu putar.
Kemudian Nabi disuruh sholat. Setelah selesai sholat baru bertanya, ini tempat apa Jibril? Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Baru Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi menjadi imam. 25 Nabi dan Rasul itu menjadi makmum di belakangnya. Dan Rasulullah yang memimpin sholat berjamaah. Pertanyaannya, sholat apa yang dilakukan Rasulullah ketika dia di Madinah, di Bukit Tursina, di Baitul Lahmi, dan di Masjidil Aqsa dia menjadi imam. Dan semua Nabi dan Rasul yang menjadi makmum berarti sholat bersama Nabi. Berarti perintah sholat sudah ada sebelum Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Ini penting dulu. Makanya ada ulama sempat menyampaikan beberapa penjelasan tentang sholat yang dilakukan sebelum itu. Bahkan guru saya itu sempat tanya, kau cari surah apa yang dibaca Rasulullah ketika menjadi imam di hadapan para nabi? Tadi saya tidak kasih tahu, cari sendiri. Cari. Guru saya bilang cari surah apa yang dibaca. Setelah Rasulullah sholat, ada nabi satu yang tidak mati di situ. Bahkan ada yang mengatakan dua. Yang pertama adalah Nabi Isa, dia kan tidak wafat. Yang kedua adalah Nabi Yahya. Nabi Isa itu kan tidak wafat, hanya diangkat. Dan nanti di langit Rasulullah ketemu dengan Nabi Isa. Pertama ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Jadi setiap tingkatan langit itu ada Nabi. Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam. Kenapa Rasul ketemu Nabi Adam? Begini Pak, Nabi Adam itu dari surga turun ke bumi, sedangkan Rasulullah dari bumi naik ke surga. Kan begitu. Jadi terbalik. Sebenarnya Rasulullah diberitahu secara hakikat. Rasulullah diberitahu, jangan sampai nanti kau di surga sudah menikmati surga, kau lupa kembali ke bumi. Itu pesan Pak. Jangan sampai orang yang dulu miskin itu jadi kaya, dia lupa temannya pada saat dia miskin. Ini pesan. Kadang ketika masyarakat biasa masih bergaul dengan kita, oh saya disuruh campur bahasa Bugis ini, saya campur bahasa Bugis. Oh iya. Jadi Rasulullah sebenarnya itu diberi pesan. Ini secara hikmah ya, bukan secara teks. Jadi maka dia Nabi tak ipasang menrekamakum mitai suruga, kau nikmati di situ, melupai bikin rokopoli. Jadi orang ini kalau berjalan dalam hidup, jangan lupa dari mana kau berasal. Aja melupai apa lemon. Kadang-kala kalau belum menjadi pejabat, kasih kumpul sama kita. Kalau sudah menjadi pejabat, dia lupa kembali. Tapi memang begitu Pak, biasanya. Iya. Kemudian tidak semua nabi, kan ini yang menanda toh. Tidak semua Rasulullah nabi itu ketemu dengan Rasul. Nabi ketemu dengan Nabi Adam sekaligus belajar dengan tanaman. Karena profesor di bidang tanaman, ahli tumbuh-tumbuhan Nabi Adam. Makanya setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, baru dia bilang, kurma itu walaupun tidak dikawinkan akan tetap berbuah. Itu sudah belajar sama profesor ahli. Ketemu Nabi Isa juga. Nabi Isa itu ahli kesehatan Pak. Dokter yang paling ahli itu Nabi Isa, karena bisa menghidupkan orang mati. Ini dokter bisa mematikan orang hidup. Iya. Itu keahliannya, ahli anatomi. Makanya dalam dunia Islam itu kesehatan, pola hidup kehidupannya Nabi itu pola hidup sehat betul. Kalau Nabi tidak puasa, dia makan sebelum maghrib. Karena sebenarnya dalam dunia kedokteran 6 jam sebelum tidur makan.
Jadi usahakan tidak kurang dari 6 jam sebelum tidur itu kita makan. Iya, ini madari marica mau pilih mata telur sama tinder. Kan biasa begitu. Karena makanan yang keras itu 6 jam baru habis diproses oleh lambung. Ketika kita tidur, lambung istirahat, makanan itu tidak tercerna. Sehingga ketika kita bangun di tengah malam, lambung bekerja kembali, itulah kadang orang sakit dadanya. Dan itulah menyebabkan penyakit gula. Sebenarnya agama itu sudah mengatur betul. Kan begitu. Kita disunnahkan makan buah sebelum makan. Kita orang Bugis, mandre kijolo, napa mandre buah. Nah begitu. Kebalikannya. Jadi kadang-kala kan makan lagi diogi Pak bisa sumpah. Selalunya kalau cuci tangan itu sebelum. Kan begitu. Cuma kadang-kala kita itu hidupnya ya begitulah. Disuruh puasa saumut tasihu, puasa supaya mendisik. Kita puasa bukan puasa Pak, cuma balas dendam. Tidak makan memang kalau siang, makan 3 piring kalau malam. Itu balas dendam itu Pak, bukan puasa. Jadi pola hidup sehat itu ala Rasul itu luar biasa. Kenapa kita disuruh makan menggunakan jari? Kenapa kita disuruh sholat? Nanti ada hikmahnya semua. Tapi saya tidak mau bicarakan dulu itu. Saya mau kasih tahu dulu ini perjalanan. Jadi Rasulullah sebenarnya begini. Sebelum peristiwa Isra kan ada 2. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan malam, dikawal oleh malaikat Jibril. Pakai kendaraan dengan borak. Yang orang Belanda itu kasih simbol borak. Kepalanya perempuan, tubuhnya kuda. Itu sebenarnya penghinaan ke Rasulullah. Yang punya gambar itu di rumahnya tolong dibuka. Itu penghinaan ke Nabi. Kenapa wajahnya kuda itu adalah perempuan cantik, kemudian badannya adalah kuda? Itu sebenarnya penghinaan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang cinta wanita dan tenaganya seperti kuda. Itu orang Belanda yang bikin, saya lupa namanya. Makanya itu sebenarnya penghinaan ke Rasulullah. Padahal borak tidak seperti itu. Jadi didampingi. Tapi makia, ia kotomelo mak bicara ilmu pengetahuan. Ternyata Rasulullah melewati dalam sains itu. Kalau kita buka bukunya Insinyur Agus Mustafa, dia bisa menjelaskan bahwa ketika materi dipertemukan materi, inti materi kemudian menjadi satu seberkas cahaya. Ternyata itu bisa melewati 0,05 detik. Bisa sekarang Pak. Kalau Bapak mau ke Tanah Suci, ke Mekah, itu dengan 3 detik bisa sampai di sana. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Video call. Ya. Video call. Kita bisa berada di Mekah dalam 3 detik. Bahkan 2/1 second detik itu bisa kita sampai ke Mekah. Dengan jarak penerbangan sekian jam. Kenapa bisa kita ke sana dengan video call? Video call itu Pak bagaimana caranya? Prosesnya bagaimana? Tidak ada kabel, hanya layar. Kita calling dengan nomor, terkoneksi dengan cahaya. Kemudian kita bisa melihat orang berada di tempat itu hanya di dalam layar. Padahal tidak ada kabel. Ini ilmu pengetahuan. Coba. Ulama dulu pakai itu. Video call itu ada sebelum zaman sekarang. Siapa? Umar. Abu Bakar. Sementara khutbah di atas mimbar hari Jumat, matangangi makatok bahali Pak Umar, dia teriak, "Ya Syarial Jabal." Lari ke gunung. Coba, matangangi makatok Jumat. Sementara khutbah Jumat, dia mengatakan, "Ya Syarial Jabal, ya Syarial Jabal." Lari ke gunung, lari ke gunung. Sahabat yang mendengarkan khutbahnya ini kaget. Manang kaya isuro kilari loko buluwe noko milala masih monro. Kenapa khutbah itu di tengah-tengah khutbah itu dia teriak, "Ya Syarial Jabal, ya Syarial Jabal." Lari ke gunung, lari ke gunung. Setelah selesai khutbah tidak ada yang tegur Umar. Tidak ada. Nanti selesai sholat asar, pasukan yang diutus untuk berperang itu tiba, kemudian mengucapkan terima kasih.
terima kasih engkau menyelamatkan kami, seandainya kami tidak kau suruh lari ke gunung, kami semua sudah mati. Padahal jarak dari masjid ke tempat peperangan itu, lembah itu adalah kurang lebih 200 km. Pertanyaannya, suara apa yang dipakai Umar dan telinga apa yang dipakai sahabat sehingga dia bisa dengarkan dengan jarak tanpa menggunakan alat handphone, bisa didengar dengan jarak 200 km. Itu sudah ada. Inilah yang dipakai para wali, komunikasi jarak jauh, yang disebut dengan ruhul idafi. Saya tarik sedikit ke alam hakikat supaya kita tidak bingung, dan kita pernah alami cuma tidak tahu. Pasti angka kampung biasa ton ritama, biasa kita kada saman nasa di biasa kala tu ke kampung. Atau biasa tidak mengatakan, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke sini. Itu bukan mimpi, Pak. Itu ruh idafi yang pernah berjalan. Bagaimana caranya mendeteksi? Ruh idafi, ruhul kadim, ruhul hayat. Kalau orang tidur, itu ruhnya diangkat. Kalau orang mati, itu digenggam. Kalau mati suri, itu melintas dimensi. Orang mati suri itu tembus ke alam kubur. Makanya dia bisa tahu siapa yang disiksa. Nah, kalau orang mati suri, maka daki tahu ipalolang, begitu. Begini, kita ambil pelajaran dari tidur. Ya kau angkat tahu matindro, natak kok katulu-tulu bermimpi dalam tidurnya. Dia bisa melihat dirinya sampai di Jakarta belanja dan bolak-balik, padahal matanya tertutup. Pertanyaannya, mata apa dia pakai melihat pada saat bermimpi, padahal matanya tertutup? Coba. Iya kau matindro itawe na katulu-tulu, mata aga na pakai makita, padahal matanya tertutup. Tapi dia bisa berada di alam lain, padahal dia ada di kasur. Coba, ini misteri yang orang ilmiah tidak bisa buka, tapi dalam tasawuf itu bisa dibuka. Tapi saya tidak bahas itu. Nanti berat kalau lari ke situ, nanti stres. Wah, kenapa lari ke sini? Ini kita bahas Isra Mi'raj dulu. Perjalanannya Rasulullah itu bagaimana cepatnya bisa sampai ke situ. Kita hanya pakai, kan sekarang cahaya ditemukan. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga black hole, yang keempat BlackBerry, yang kelima adalah hologram. Hologram ini kan yang dilihat bentuknya orang berdiri, kalau dipegang itu tidak ada. Kalau BlackBerry itu suara di luar angkasa bisa tembus ke bumi, karena orang yang di bulan itu suaranya tidak bisa tembus melewati atmosfer. Makanya dari gelombang suara dirubah menjadi cahaya, kemudian berubah kembali menjadi suara. Itu disebut dengan BlackBerry. Cuma kita mengatakan handphone, padahal bukan. Handphone itu hanya merek, tapi BlackBerry itu adalah sejenis cahaya. Kemudian sebelumnya itu ada Bluetooth, black hole. Itu kalau kita mau masuk ke mall, itu pintu mall terbuka begini. Kalau di bandara kita mau cuci tangan, tidak usah putar keran, cukup kasih begini tangan, langsung airnya mengalir ke. Nah, itulah mukjizat tangannya Rasulullah bisa mengalirkan air, pakai itu. Itu secara ilmiah Pak jalan. Tapi saya tidak mau buka secara ilmiahnya dulu. Nanti itu terbongkar semua. Nanti mukjizat itu ketahuan Pak. Sekarang kan bisa muncul. Tapi caranya Nabi tenang karena mengangkat tangannya begini, kemudian mengalir air dari salah-salah jarinya. Sekarang kan sudah bisa di bandara. Cuma dikasih begini gelas, lah jalan air. Begitu. Itu otomatis karena sensor. Itu namanya black hole. Kemudian ada infrared. Kemudian Bluetooth. Bluetooth itu kan mentransfer data agak jarak jauh. Makanya Al-Quran itu punya Bluetooth. Ketika orang sakit kemudian diruqyah, termasuk membacakan ayat untuk menenangkan atau untuk menyembuhkan, itu sebenarnya Bluetooth Al-Quran. Mengambil air kemudian membaca surat Al-Fatihah kemudian diniatkan, itu Bluetooth Al-Quran, orang tidak tahu. Itu sudah terbukti sekarang Pak. Kita bisa buka bukunya Dr. Masaru Emoto, The True Power of Water. Bahkan ada bukunya itu The Magician of Water. Ketika air dibacakan ayat-ayat tertentu, sel mutiaranya terbentuk dan itu bisa menjadi obat. Itu
orang bukan Islam Pak, itu orang Jepang. Beragama Shinto. Bahkan dia mengatakan tidak ada agamanya. Itu Dr. Masaru Emoto. Ada bukunya itu, The Power of Water. Kemudian infrared itu sentuhan. Ulama dulu ilmunya itu bisa hanya meludah. Dan ini yang kita anukan dulu. Ulama dulu itu kalau mau pindahkan ilmu bisa dengan ludah. Ada santrinya mau pergi Mesir, dia suruh menganga, kemudian dia ludahi. Itu bukan ludah Pak, itu infrared. Dan itu bukan air, itu seperti jagung kecil putih. Saya pernah lihat langsung. Maka bisa ke Ustaz? Bisa. Hanya disentuh dadanya ilmu bisa pindah. Bila mustahil Pak, itu tidak mustahil. WiFi saja bisa mentransfer Al-Quran 30 juz hanya menggunakan WiFi. Teknologi kan sekarang sudah mengungkap agama. Cuma dia ini dipakai Pak. Coba kalau kita mau pindahkan Al-Quran 30 juz, ambil flash disk, colokkan ke laptop, kemudian transfer 30 juz bisa masuk. Hanya 10 menit. Dari situlah ulama mentransfer ilmu qalbu ke ulama tasawuf. Itu caranya Syekh Abdul Qadir Jilani memindahkan itu. Nah, ini makanya kalau ada ulama-ulama khas bisa minta sentuh dada kita, mentransfer energi spiritual. Itu bisa Pak. Ini tuh sampai maka ada baraka namuna karawarawa miuluna, kau nggak tahu panrita namuna sapu-sapu miuluna, nak tabaraka tuh ya tuh. Kan begitu. Karena tangannya ulama tidak pernah lepas dari wudhu, tidak pernah lepas dari zikir. Nur itu melekat di situ. Ketika dia usapkan, itu bisa pindah Pak. Secara ilmiah bisa. Kan begitu. Iya Niko 5 atau 5 kecah HP, 5 Facebook ya ini. Itu bukan energi putih di situ. Ini kan kuncinya. Kan ulama itu terjaga Pak. Iya, ulama itu terjaga. Bukan seperti saya. Kalau saya bukan ulama, makanya dipanggil ustaz. Ya, ustaz itu tingkatannya di bawah. Kalau ulama itu jaga, biar pandangannya dijaga. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali zikir. Tidak ada. Kalau ulama, kalau yang suka mencaci itu bukan ulama itu. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, itu makanya nggak sembarang Pak. Makanya kalau ambil ilmu jangan bisa ambil di mana saja. Sayyidina Ali itu kan ada gurunya orang Yahudi. Karena bagaimana caranya dia tahu bagaimana tahu anjing itu kalau sudah balik. Jadi dia tanya sama sahabat, "Nanti ku cara nirisan ngasih ku balik." Dia gak misang. Ai dia misangnya ku balik itu sih ku cara tanrewa anjing yang balik. Maka dan kau rupa piara sumega sunal manun tanekor. Sayyidina Ali pergi bertanya baru kasih tahu. Kalau kau membedakan anjing yang balik atau tidak, gampang. Ketika dia buang air kecil, dia mengangkat kakinya satu, berarti sudah balik. Itu Sayyidina Ali. Dan ketemu di peperangan lah sudah besok. Jangan pun itu guruku itu. Coba itu saking takzimnya ke gurunya. Jadi makanya ilmu itu begitu Pak. Dimanapun kita bisa ambil. Kemudian saya kembali ke Isra Mi'raj. Berapa menit saya ceramin? Hah? Wah, jangan juga Bu. Pembunuhan itu. Ini sudah saya anukan. Kemudian kita tidak apa-apa sepakatlah bahwa yang diterima oleh Rasulullah adalah sholat. Kita sepakat. Tapi inti perjalanan Nabi tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ ada kalimat linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan. Coba. Jadi Nabi itu dipanggil untuk melihat. Yang lain cuma diceritakan. Min ayatina, tanda-tanda, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya orang yang pernah jalan-jalan di surga itu Nabi. Orang yang pernah diperlihatkan neraka itu Rasulullah. Makanya di pintu surga itu kan Nabi Adam sudah lihat dan pernah masuk, tapi dikasih keluar.
Nabi itu dari bumi dibawa ke surga, jalan-jalan. Dia bisa melihat semua kenikmatan di surga dan siapa yang masuk surga. Makanya Rasulullah itu sudah tahu ada beberapa tingkatan surga, ada beberapa pintu surga. Cuma saya kemarin ditanya, Pak Ustaz, saya ini katanya sudah bangun masjid 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti saya masuk surga. Saya bilang tidak ada jaminan, Pak. Orang bangun masjid 1000 itu tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada. Biar 1000 masjid dibangun, Pak, tidak ada jaminan. Karena di dalam hadis cuma mengatakan, "Mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, akan dibangunkan istana di dalam surga. Jadi tidak mengatakan masuk surga. Jadi biar 1000 masjidnya kalau tidak sholat tidak akan masuk. Harus paham ini. Ya, kadang-kala kan orang rajin sedekah tapi tidak sholat, nah itu jadi masalah. Ada rumahnya tapi tidak ada jaminan masuk. Kan cuma mengatakan hadis, "Mambana masjidan", siapa yang bangun masjid di dunia lillahi ta'ala, karena Allah, banallahu, akan dibangunkan oleh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, rumah istana di dalam surga. Jadi orang yang bangun masjid ada rumahnya di surga, tapi kalau tidak ada kuncinya dia tidak masuk. Sudah tahu? Makanya jangan senang kalau bangun masjid. Tapi ada satu amalan Rasulullah jamin masuk surga, Pak. Dan surganya tidak tanggung-tanggung. Rasulullah mengatakan dia bersamaku di surga seperti ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Siapa? Yang memelihara anak yatim. Dan ini yang jarang, Pak. Ya. Hal sederhana yang orang tidak tahu. Ya. Cari anak yatim satu orang. Orang Indonesia bilang yatim piatu kalau mati dua-dua. Orang Arab itu stres kalau yatim piatu. Apalagi itu. Iya, yang Arab tahu itu cuma yatim. Ya kalau Indonesia ada piatu kalau mati dua-dua. Jadi kalau ada anak yatim, orang yang belum mandiri, anak yang masih kecil kemudian meninggal orang tuanya, atau sebelum dia lahir orang tuanya sudah meninggal, maka kita danai itu. Kalau tidak mau ke kita, tidak usah ambil, kasih tahu saja sekolah, maka nanti saya bayar uang sekolahmu selamanya. Kasih dia, mungkin kehidupannya dia masih kecil, mungkin 300.000 per bulan, danai dia 300.000 per bulan. Rasulullah janjikan, engkau akan bersamaku di dalam surga seperti ini, kata Nabi. Surga tempatmu dan tempatmu bersama aku, dan aku denganmu sangat dekat seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Gampang, Pak. Makanya yang tidak punya anak ya tahu manangnya aja, tak maseke. Mega toje itu tahu mana maka kadi. Tidak aja di sini tahu. Iya, ada yang memega. Iya. Kan begitu, Pak. Kita harus cari jalan pintas. Tidak punya anak yang hafal Quran, saya mau kalau ada anak ustaz hafal Quran 30 juz, tidak ada apa mau menghafal, gampang. Cari anak yang tidak mampu yang hafal Quran di pesantren penghafal, kau danai dia setiap bulan. Nanti kalau ketika disuruh menunjuk orang, pasti ditunjuk. Bilang ini dulu yang bantu Kak ketika aku menghafal. Itu jalan pintas masuk surga, Pak. Coba. Gampang. Cuma kadang kita tidak mau cari pulsa. Ini nih. Enggak. Daripada kita belikan pulsa sekian, dari belikan berpoya-poya. Enggak. Datang saja ke pondok pesantren tahfidzul Quran. Tanya, ada orang miskin di sini menghafal. Tanya gurunya, ada orang miskin di sini menghafal. Ada, itu kurang kasihan, tidak mampu, kadang dia tidak bayar. Kasih tahu nih, nanti saya yang bayarkan. Mungkin 200.000 per bulan. Itu tidak seberapa nilainya bagi orang kaya, Pak. Tapi sangat bermakna bagi anak-anak ini tadi. Dia menghafal Quran, kita dapat pahala. Berapa kali dia ulang hafalannya, kita akan terus mendapatkan transfer pahala. Kelak di hari kemudian 40 orang bisa dia beri syafaat. Pasti dia mengatakan, ini dulu yang membantu saya, masukkan, ikutkan dia. Hal gampang. Makanya madari kayak maka dia nak makun rutongang iko dia tetap surga. Antuk? Betul. Iya.
Masa? Mengatakan banyak dosaku. Enggak usah Pak. Tidak ada orang tidak ada dosanya. Dia kata dia dosana. Angka kata dia kesalahan nah. Ya kau kata maka dia nak kawabelin apa nak beli-beli. Itu kuncinya. Pasti itu. Tidak ada. Cuma kelebihannya kita. Makanya Nabi Musa itu nanti saya akan ceritakan. Mudah-mudahan ada waktu. Makanya Nabi Musa itu kenapa dia suruh Nabi bolak-balik? Apa kepentingannya Nabi Musa? Tidak ada. Kan Nabi Musa di langit ke-6. Kasih tahu Nabi apa yang kau bawa? Apa kau dikasih sama Allah? Dan sholat berapa? 50 naik kau minta kurang. Banyak sekali itu. Umatmu nanti tidak mampu. Umatku saja yang kuat-kuat susah. Minta kurang. Nabi minta kurang 5 dikurangi 5 terus bolak-balik. Nabi Musa naik kau lagi Muhammad minta. Kenapa? Nabi Musa sudah tahu bahwa tidak ada umat yang bisa menginjakkan kaki di surga kecuali umatmu Muhammad dulu lebih dulu. Nabi Musa sudah tahu. Cuma kadang kita ceramah masuk neraka sedikit di blender dia buat. Kenapa ini? Orang sudah masuk masjid langsung dijamin masuk neraka. Hanya gara-gara pakai tasbih. Ini kan banyak sekarang. Iya. Kan jadi masalah, Pak. Padahal Rasulullah itu berusaha mengambil orang yang jauh dari masjid untuk bawa dia ke masjid dengan janji pahala surga. Masjid itu kalau kau sudah masuk, Allah sudah bukakan pintu rahmat. Makanya kau minta Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau kau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya kan minta rezeki yang lebih. Masa kenapa pakai abwaaba? Padahal kita cuma lewat satu pintu. Karena banyak pintu di dalam masjid. Ada pintu pengampunan, ada pintu rahmat, ada pintu rezeki, ada maghfirah di situ. Minta memang. Kan begitu. Kenapa kita di masjid? Kenapa bukan di rumah? Satu-satunya tempat yang tidak ada patung dan gambar-gambar cuma di masjid. Kalau rumah kita belum tentu dijamin. Kan begitu. Ini penting Pak Bu. Makanya saya juga sering protes panitia masjid yang sering ambil kalender yang ada gambar artisnya. Ada usah. Ini juga. Biasa kan ada gambar artis naik motor. Wah, enggak usah ambil lah. Yang mestinya juga kita bikin kalender kayak Malaysia. Kalendernya Malaysia itu pakai kalender Islam. Semua puasa sunnahnya dia lingkari warna hijau biru. Tanggal merah tetap merah, untuk puasa sunnah dia lingkari warna biru. Nah, ini karena misalnya puasa Asyura, di sini puasa 9 Zulhijjah. Jadi dia tandai. Kemudian di situ bukan gambar, tapi yang di atas itu dia tulis jumlah harta yang wajib dizakati. Jadi orang punya kalender bisa tahu, oh kalau emas sekian gram dizakati. Kalau ini harta begini caranya hitung zakat. Kalendernya bermanfaat, kita foto artis. Ini jadi masalah tuh. Kayaknya mestinya Pak. Tapi juga kadang Basnas saya kasih tahu, kalau mau bikin kalender, caleg ya mau bikin kalender begitu Pak. Bikinlah kalender Islam. Supaya lain daripada yang lain, supaya kita bisa dapat ilmunya. Saya kasih tahu, sosialisasi zakat itu gampang Pak. Bikin saja kalender. Di kalender itu jangan gambar, tapi tata cara aturan mengeluarkan zakat dan jumlah harta yang dizakati. Baru kasih nih masyarakat. Selesai sosialisasimu. Nah, begitu. Daripada bikin kalender gambar semua. Ah, itu. Ini kalau fotonya enggak ada pahalanya, tapi kalau itu bisa dapat pahala. Jadi sebenarnya men-setting kehidupan ini gampang, Pak. Kemudian, kembali. Jadi sebenarnya Rasulullah itu dipanggil untuk diperlihatkan. Kenapa? Karena untuk menguatkan laipakis saiatinna nabita, supaya semangatnya dalam agama lebih kuat. Saya kasih tahu begini Pak. Kalau ada orang diceritakan sama melihat langsung pasti beda. Ketika Nabi di Sidratil Muntaha, kenapa dia bisa mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Tidak usah sampai ke Sidratul Muntaha Pak, naik pesawat saja dari Balikpapan ke Samarinda atau dari Balikpapan ke Makassar, baru lihat rumah di bawah. Bagaimana besarnya rumah, hanya kayak begini besarnya. Orang yang bangga dengan rumahnya yang cantik, coba naik pesawat baru lihat.
Kan begitu. Ketika Nabi sampai ke Sidratul Muntaha baru melihat ke bumi, apa yang dia katakan? Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena dia sudah pernah berada di puncak. Tapi karena kita selalu di sini, kita pernah ke sana, makanya kita disuruh sholat sunnah subuh. Semua tahu raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ustaznya juga tidak sholat sunnah. Gara-gara begitu. Jadi sebenarnya tidak semua ilmu itu memberi hidayah. Makanya kalau kita ceramah wabillahi taufik wal hidayah. Pernah dengar ada penceramah bilang wabillahil hidayah wat taufik? Nggak pernah. Padahal bisa toh? Nggak pernah dengar. Selalu bilang wabillahi taufik wal hidayah. Apa bedanya, Bu? Apa bedanya taufik dengan hidayah? Tahu bedanya? Wah, ini harus saya kasih tahu supaya jangan bilang saja. Ustaznya sering bilang wabillahi taufik wal hidayah. Kita tidak pernah dengar mengatakan wabillahil hidayah wat taufik. Pernah. Kenapa? Hidayah, taufik itu beda. Kalau hidayah itu petunjuk, kalau taufik itu bimbingan langsung. Caranya begini, kalau mau kasih contoh. Saya tanya, di mana itu langgar at-taqwa? Oh, di Gang 20. Kalau kau dari sini terus sekitar 300 meter, ada itu di sebelah kiri, masuk ke dalam sedikit sekitar 50 meter, ada di sebelah kanan. Begitu. Itu namanya hidayah, petunjuk. Tapi kalau taufik, di mana itu langgar at-taqwa? Sini, saya antar ke sini. Itu taufik. Tidak semua ilmu itu adalah hidayah, tapi tidak semua ilmu itu dapat taufik. Hampir semua orang hafal bahwa doa masuk masjid Allahumma ftah li abwaab rahmatika. Tapi tidak semua orang yang masuk masjid baca. Biasa duduk bilang, wah aku lupa tadi baca. Itu berarti ilmunya tidak diberi taufik. Itu. Jadi jangan, semua kan orang tahu kebaikan toh. Oh, siapa yang tidak tahu sholat sunnah subuh, siapa yang tidak tahu kebaikan? Semua tahu, tapi untuk melakukan itu kita butuh taufik. Makanya ilmu Pak tidak menyelamatkan. Makanya orang barat kalau Kristen, Nasrani masuk Islam pasti orang ahli itu. Tapi kalau Islam masuk Kristen biasanya kepentingan. Ya, kadang menikah, kadang miskin. Tapi kalau orang barat yang masuk Islam itu biasa profesor, insinyur. Kenapa? Karena dia sudah ke puncak. Dia sudah tahu ilmu di luar. Saya kasih tahu begini. Ini bahasa sederhana supaya kita paham. Seandainya ilmu yang menyelamatkan orang, Pak. Sebenarnya pengetahuan yang menyelamatkan orang. Tidak ada orang jatuh gara-gara kulit pisang. Karena semua orang tahu kalau kulit pisang diinjak itu bisa jatuh. Tapi kenapa bisa jatuh? Karena itu di luar dari kemampuan kita. Tidak ada orang yang bisa terhindar dari bala. Yang bisa dia lakukan adalah berdoa supaya dihindarkan dari bala. Iya. Di kene maka dapat disangana teh pasalama. Dia enggak tahu na buang di lo karena ini sate kok kali puja ita pasol lagi. Kan begitu. Tapi kenapa bisa mesti jatuh? Itu di luar kemampuan. Jadi ada kontrol di luar manusia. Makanya kenapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yaitu ampai kotome joka, yaitu baca bismillah tawakkaltu. Nasaba asanna pun Allah Ta'ala ya ku makare. Nasaba asammu pun milauka baraka alindungan lansu pulukuiko tawakkaltu usarahkan aleku sepenuh kulokoribi. La haula wala quwata illa billah degaga elo ulle kodena pulukuiko. Begitu. Karena orang yang mau kena musibah kecelakaan itu Pak bagaimanapun hebatnya pasti lalai. Ya, madari silap popi matu lah mana kalau tuh kau kue. Ya begitu. Biasa kan begitu. Jadi kadang-kadang astaga kenapa saya bisa begini? Padahal tadi sudah kuliah, kenapa nah? Itu kan begitu, karena di luar kemampuan kita. Makanya serahkan sepenuhnya, biarkan dia yang mengontrol. Nah, itulah namanya berserah diri.
Cuma kalau dalam tasawuf beda. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la, itu huruf la kan begini. Begini, ada alifnya. Jadi huruf lam kayak orang duduk itu. Ada alif. Kita masuk ke situ, lihat diri kita, kemudian kasih jalan. Kinroki melolong. Yaitu nasak adalah tu memang kona pejongka. Kita melihat diri kita sampai, kemudian tarik. Baru baca haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Kalau lewat udara, tarik napas sampai habis. Kalau ada yang nyangkut baru masih ada di belakangnya, jangan dulu jalan. Itu tanda musibah. Kalau lewat air atau darat, keluarkan napas. Tersangkut itu kalau ada masalah. Yan na tunak kada aja mulo ko demo rewa. Yo po ko itu latu memang ko na parewa. Yo po nasanya namun rin latu memang masih Messi. Di mana posisi? Di rumah. OTW. Itu sudah itu. Itu. Orang dulu kan enggak begitu. Tapi masih ada tingkat tinggi, Pak.